Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Dalam hidup manusia tidak semuanya indah, tidak selalu ada kesedihan, dan tidak selalu gembira, dan semua butuh proses. Proses hidup diibaratkan seperti anak tangga. Untuk menuju sebuah tujuan, kita perlu berjuang seperti menaiki langkah demi langkah sampai menuju puncak tertinggi. Ya, puncak tertinggi itu adalah tercapainya sebuah keberhasilan atau yang diinginkan dalam sebuah penantian. Apa reaksi kita ketika memperoleh sebuah berkat atau keberhasilan selama dalam waktu penantian kita? Secara spontan pasti gembira, bahagia, sukacita, bukan? Seseorang mudah saja dapat bersukacita ketika memperoleh apa yang diinginkan. Mungkin saat bisnis lancar, target tercapai, keluarga yang harmonis, kita bahagia dan bersukacita. Namun saat keadaan tak sesuai dengan harapan kita mengalami hilang sukacita dan cenderung menjadi pesimis. Saudara, menjadi orang yang bersukacita saat keadaan sedang baik-baik itu biasa. Tetapi orang yang mampu bersukacita di tengah kondisi sulit, masa sukar, hinaan dari orang itu baru luar biasa. Lukas 1 ayat 14 berkata, engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ternyata sukacita adalah suatu kondisi rohani manusia yang terjadi akibat sesuatu yang dari diri manusia, bukan dari luar manusia. Ayat ini menjelaskan bagaimana mungkin Zakaria bersukacita dan bergembira. Bukankah ia dan istrinya sudah tua? Bukankah mereka berdua akan diguncingkan banyak orang? Masakan ada seorang nenek melahirkan? Bukankah anak mereka nanti pantas disebut cucu? Banyak paradoks yang terjadi saat Tuhan menyatakan kuasanya. Tetapi dengan tegas Gabriel mengatakan bahwa engkau akan bersukacita dan bergembira. Sukacita seperti apa? Kegembiraan yang mana? Ada 4 alasan kenapa Zakaria bersukacita dan bergembira. Yang pertama, karena aib mereka dihapuskan, hinaan dan sindiran yang selama ini mereka terima kini terhapuskan. Yang kedua, karena doa-doa mereka yang dipanjatkan selama puluhan tahun, masa penantian kini terkabul. Yang ketiga, karena anak mereka, Yohanes Pembaptis, adalah seorang Nasar Allah, orang yang dikhususkan. Yang keempat, karena kepercayaan mereka kepada Allah tidaklah sia-sia. Allah yang mereka layani adalah Allah yang hidup, yang mengatur semuanya dengan sempurna. Semua alasan ini adalah tentang sesuatu yang muncul dari dalam diri seseorang, dari hubungan yang dekat dengan Allah. Jadi sukacita dan kegembiraan lahir dari hati yang memahami kehendak Allah, karena bersukacita di dalam Tuhan mengandung janji yang kekal. Saudaraku, momen Natal ini bukan hanya sekedar merayakan, namun mengalami Tuhan di dalam hidupmu, mengalami Tuhan di dalam keluargamu, merasakan kehadirannya lewat kasih-Nya, maka sebuah perubahan terjadi, yaitu pertobatan, pemulihan, kerukunan, dan sukacita Natal dalam hidup saudara dan saya. Haleluya! Biarlah sukacita Natal di tahun ini memenuhi setiap hati kita dan memancarkan kasih-Nya kepada sesama kita. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.